Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan tutul memiliki wajah yang terlihat dingin. Hanya dengan menatap matanya saja, kita bisa merasakan aura yang bikin berinding. Tatapan macan tutul tajam, sebuah tatapan yang seakan membuat nyali ciut. Kalian bisa melihat singa yang seakan sedang tertawa, cheetah yang memasang wajah imut, atau bahkan harimau yang memperlihatkan ekspresi lucunya. Tapi, kalian mungkin cukup kesulitan untuk menemukan macan tutul dengan wajah yang bersahabat. Sepertinya, karakter wajah macan tutul dan sifatnya memang pas. Mereka puas dan tampangnya mengerikan. Waspadalah, dia sedang menatapmu. Nah, kira-kira wajah sangarnya ini tetap mereka tunjukkan nggak ya? Kalau berhadapan dengan hewan lain yang lebih kuat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada beberapa momen yang menunjukkan macan tutul dan singa saling berhadapan. Bahkan keduanya sempat bertatap muka saat bertemu. Bagaimana reaksi macan tutul saat bertemu dengan singa? Ternyata macan tutul tetap menunjukkan wajah sangarnya jika berhadapan dengan singa. Meski mereka kalah jika harus melawan singa, tapi sifat agresif dan wajah dinginnya tetap mereka tunjukkan kepada singa yang ada di hadapannya. Beberapa kali, macan tutul dan singa berhadapan dalam jarak dekat. Macan tutul yang terpojok tetap memasang wajah mengancam. Sepertinya mereka memang punya jiwa kesatria yang pantang mundur. Entah bagaimana keadaannya, macan tutul enggan untuk langsung mengaku kalah jika berhadapan dengan singa. Ya, walaupun jika sampai bertarung, akhirnya macan tutul tetap saja kalah. Yang penting wani. Kalau yang ini bisa dibilang lawan yang seimbang. Keduanya saling mengalahkan dan saling memangsa. Jadi, jika bertemu dan bertatap muka, macan tutul biasanya tidak gentar. Ketika hyena mendekat, macan tutul biasanya langsung memasang wajah mengancam, coba mengintimidasi hyena. Tapi ada pula momen di mana macan tutul tetap terlihat santuy, meski wajahnya tetap saja dingin dan tidak bersahabat. Hyena sepertinya tidak merasa terintimidasi dengan gertakan macan tutul. Mereka meresponnya dengan tawa dan gerakan kecil yang seakan meledek. Jika keduanya berhadapan, maka kondisinya malah mirip Joker versus Batman. Ada yang sama nggak sih dengan apa yang admin bayangkan? Jokernya diwakili hyena, Batman-nya diwakili sama macan tutul. Jika macan tutul berhadapan dengan hyena, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Macan tutul bisa saja kabur, hyena bisa saja mundur, macan tutul terpojok, terjadi pertarungan sengit, berbagi makanan tanpa keributan, atau bahkan saling mengabaikan, seperti tanpa ekspresi. Makanya admin bilang kalau keduanya cukup berimbang, soalnya ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Beda singa, beda lagi dengan cheetah. Macan tutul sering membuat cheetah kabur. Bukan hanya cheetah yang sendirian, tapi bahkan cheetah yang sedang bersama kelompoknya. Level macan tutul memang berada di atas cheetah. Ada beberapa momen pertemuan antara cheetah dan macan tutul. Pertemuan kedua kucing ini hampir selalu berakhir dengan pertarungan, entah karena perebutan mangsa, perebutan wilayah kekuasaan, atau bahkan macan tutul memangsa cheetah. Macan tutul terlihat keren banget jika berhadapan dengan cheetah. Meski ukuran keduanya tidak berbeda jauh, tapi dengan gertakan kecil saja, cheetah langsung kabur ketakutan. Sepertinya wajah macan tutul membuat nyali cheetah menciut. Anjing liar Afrika berada di level yang hampir sama dengan hyena. Tapi hanya saat mereka bersama pasukannya. Jika sendirian, anjing liar Afrika bukanlah lawan seimbang untuk macan tutul. Beberapa kali, keduanya terlibat pertarungan. Biasanya macan tutul mencuri makanan anjing liar dan lalu membawanya kabur ke atas pohon. Tapi tak jarang, anjing liar berhasil memojokkan macan tutul yang sedang sendirian. Ada momen di mana keduanya berhadapan, dipisahkan oleh pagar kawat. Macan tutul sepertinya sangat agresif dan ingin menyerang anjing liar Afrika.
terlihat dari ekspresi wajahnya yang marah. Anjing liar juga meladeni gertakan itu dan maju mundur seperti hyena. Jika saja pagarnya terbuka, mungkin salah satu anjing liar akan diterkam oleh macan tutul. Seekor macan tutul menatap kerbau besar. Kerbau itu aman karena macan tutul enggan bermasalah dengan mangsa berbahaya itu. Beberapa kali kerbau mengejar macan tutul, meski sebenarnya macan tutul tidak mengancam sama sekali. Tapi ada pula momen di mana keduanya bertatap muka dalam jarak yang dekat. Sepertinya hanya berjarak 1 atau 2 meter saja. Macan tutul itu seakan mengucapkan salam, tapi para kerbau mengacuhkannya. Keduanya sempat bertatap muka dalam waktu yang lama, tanpa ada serangan sama sekali. Momen yang langka, sangat langka. Macan tutul hanya berani bertatap muka dengan harimau jika mereka ada di atas pohon tinggi dan harimau di bawah pohon. Pada momen itu, macan tutul berani memasang wajah mengancam, dan harimau tidak terlalu meresponnya karena wajah mereka tetap terlihat santuy. Jika keduanya bertemu di daratan, macan tutul merasa terancam dan sebisa mungkin kabur melarikan diri. Ya, meski kadang mereka akhirnya tertangkap dan jadi makanan bagi harimau yang kelaparan. Menghadapi harimau yang sendirian, macan tutul merasa lebih ketakutan daripada berhadapan dengan sekelompok singa. Sepertinya harimau memberikan ketakutan yang lebih mendalam bagi macan tutul daripada singa yang biasanya hanya mengintimidasi dan lalu meninggalkan macan tutul. Macan tutul dan buaya pernah beberapa kali berhadapan dalam jarak yang dekat. Biasanya macan tutul di daratan dan buaya di dalam air. Keduanya sama-sama bersiap, meski tidak melakukan pergerakan yang terlalu mencolok. Tapi sekali serang, pastinya mematikan. Buaya pernah terlihat diam dan tidak menunjukkan ekspresi apapun saat macan tutul mendekat, bertatap muka dalam jarak dekat, dan bahkan macan tutul itu mengambil makanan di mulut buaya. Buaya juga pernah dipukul oleh macan tutul ketika keduanya tengah makan bersama. Tapi saat buaya menyerang dari dalam air, macan tutul langsung menghindar. Buaya merasa aman jika lawannya macan tutul. Mereka jarang dimangsa. Beda ceritanya jika melawan singa atau jaguar. Buaya pasti merasa terancam. Macan tutul memang jarang memangsa buaya, entah karena tidak mampu atau karena mereka enggan bermasalah dengan penghuni perairan itu. Sebenarnya, kedua hewan ini sama-sama dingin. Mereka pemangsa yang membuat hewan yang ada di sekitarnya ketakutan. Jika berhadapan, keduanya juga sama-sama mengancam, dan piton mengancam sebagai bentuk pertahanan diri. Pertarungan keduanya cukup menarik karena biasanya menegangkan. Macan tutul menyerang piton dengan cakar tajam dan gigitannya, sementara piton akan melilitkan tubuhnya ke macan tutul sembari menggigitnya. Pertarungan keduanya lebih sering dimenangkan oleh macan tutul. Berakhir dengan piton yang jadi makanan bagi kucing ini, tapi macan tutul juga pastinya menempatkan piton sebagai mangsa pada level yang berbeda. Bertemu dengan gajah, macan tutul tidak akan berani menyerang. Tapi para gajah sepertinya tidak nyaman jika ada pemangsa di sekitarnya. Gajah akan coba menghalau macan tutul dan mengusirnya, meski kadang macan tutul itu malah tidak bereaksi jika mereka ada di tempat yang tinggi. Tapi jika para gajah bertemu macan tutul di daratan, biasanya gajah akan mengejar dan macan tutul segera kabur. Edan po, lawannya gajah besar kok, masa yang gak kabur? Ada momen di mana macan tutul bertatap muka dengan badak dalam jarak yang dekat. Reaksinya mirip seperti saat berhadapan dengan kerbau. Keduanya terlihat santuy. Ya, mereka tahu bahwa tidak akan terjadi apapun. Macan tutul enggan mencoba peruntungannya terhadap badak berjula itu, dan badak itu juga tahu bahwa macan tutul tidak punya niat untuk menyerangnya. Macan tutul bertemu beruang slot. Keduanya saling menatap. Terlihat beruang itu mendekati macan tutul, tapi macan tutul tidak bereaksi. Ketika keduanya ada dalam jarak dekat, beruang menoleh
dan macan tutul melihatnya dengan wajah dingin, tapi tidak ada yang terjadi. Beruang berlalu dan macan tutul tetap di tempatnya. Mungkin beruang itu cuma minta izin mau lewat dan macan tutul mengizinkannya. Siapa yang tahu ya kan, namanya juga bahasa binatang. Dari sekian hewan yang dihadapi macan tutul dari jarak dekat, menurutmu momen pertemuan dengan hewan apa yang paling berkesan?